Assalamualaikum bosku, welcome to my channel. Sebelum menonton jangan lupa subscribe, nyalakan dulu loncengnya, dan jangan lupa like dan komen. Dan jangan lupa ambil posisi rebahan kalian. Untuk kalian selamat menyaksikan. Di bawah penutup sinar biru tua, tubuh Long Hao Shen berubah menjadi ilusi, seolah-olah bisa menghilang kapan saja. Dan ketika pancaran emas muncul, seluruh pemandangan berubah secara mistis. Cahaya keemasan yang dikeluarkan dari dadanya segera bergabung dengan sinar biru tua di sekitarnya, dan gelombang psikis yang kuat ini segera menjadi berantakan. Yang mengejutkan pemiliknya, liontin melodi keabadian tidak hanya menyatu dengan sinar biru tua itu, tetapi bahkan meluas ke arah kabut hitam yang jauh dari tempat ia ditembak. Hampir dalam sekejap mata, kabut gelap dan jejak biru tua di benteng berubah menjadi campuran warna biru tua dan emas. Di langit, kepala kuil para pejuang, tangan Qiu Yonghao memotong kabut hitam yang jauh dengan niat pedang kolosal mengeluarkan jejak cahaya keemasan yang besar. Tepat pada saat itu, Long Hao Shen menghilang, serta jalinan warna biru tua dan emas. Pada saat yang sama, pencetus sinar biru tua itu, Dewa Iblis Crossel, juga menghilang. Sinar berwarna emas dan biru yang terjerat di langit segera menghilang. Dari penampilan sinar biru tua hingga lenyapnya penuh, hanya 2 detik yang berlalu. Dan dalam rentang waktu yang begitu singkat, kedua orang menghilang bersamanya. Saat Long Hao Shen menghilang, Caye Er, Han Yu, Wang Yuan dan Lin Xin malah menjadi tenang. Mereka mengenal Long Hao Shen dengan sangat baik, dan undulasi energi spiritual yang dihasilkan pada saat hilangnya instan itu memberitahu mereka bahwa dia telah kembali ke menara keabadian. Dan selanjutnya, berkat koneksi rantai pengikat jiwa, keempatnya tidak merasakan kerusakan yang dimiliki oleh mereka, yang berarti bahwa Long Hao Shen keluar dari bahaya setidaknya untuk saat ini. Menara keabadian adalah rahasia mereka. Setelah menyadari bahwa Long Hao Shen telah berteleportasi kembali ke sana, mereka segera menjadi tenang. Mungkin dia akan muncul kembali tidak akan lama. Sayang sekali mereka tidak melihat tatapan tercengang dari Dewa Iblis Malaikat Paimon. Di tengah penggunaan kemampuan bawaannya, Dewa Iblis Crossel telah menghilang bersama ksatria musuh itu. Efek teleportasi ke menara keabadian sangat membuat Long Hao Shen sangat rileks. Namun yang mengejutkannya, dia dengan sangat cepat menemukan bahwa sinar biru tua yang menempel di tubuhnya belum menghilang, tetapi masih terjerat dengan pancaran emas dari menara keabadian. Siluet tinggi juga muncul di hadapannya. Teleportasi itu seketika, dan hanya butuh sekejap bagi Long Hao Shen untuk muncul di lantai pertama menara keabadian, dan diteleportasi Dewa Iblis Crossel bersamanya. Kejutan Crossel jauh lebih besar daripada Long Hao Shen. Saat teleportasi, dia kehilangan kendali atas kemampuan bawaannya, dan segera kemudian dibawa ke transportasi spasial yang tidak dapat dia tolak bahkan pada tingkat kultivasinya. Pada saat ini, dia tidak bisa membantu tetapi meludahkan seteguk darah biru tua. Awalnya, dia tidak mungkin menderita kerusakan besar dan melemah dengan bantuan Dewa Iblis Malaikat Paimon. Tetapi selama proses teleportasi, kemampuan bawaannya masih dipertahankan, dan mengganggu itu tidak mungkin. Penggunaannya yang terus-menerus dan pengaruh perjalanan spasial menimbulkan kerusakan besar padanya. Semakin kuat kemampuannya, semakin besar serangan balik yang bisa dibawanya seperti. Kultivasi Dewa Iblis Crossel ini sendiri sebenarnya tidak cukup baginya untuk menempati peringkat 40 sesuatu teratas. 5 atau 6 Dewa Iblis peringkat yang lebih rendah semuanya berada di atasnya dalam kekuatan bertarung. Alasan mengapa dia bisa menempati peringkat 49 adalah kemampuan bawaannya. Crossel dikenal sebagai Dewa Iblis Pengintai, mampu mengintai menyerang pikiran keadaan musuh yang sebenarnya dari jarak yang sangat jauh. Sihirnya termasuk tipe psikis. Pada saat yang sama, seperti sebagian besar Dewa Iblis, dia adalah seorang kultivator sihir dan bela diri ganda. Sihir ilusi apapun tidak berguna di depannya. Juga, kemampuan bawaannya tidak begitu kuat dalam dirinya sendiri, tetapi segalanya berbeda ketika dia bekerja sama dengan Dewa Iblis lainnya. Kemampuan bawaan yang disebut tarikan pengintai ini, dalam jarak tertentu, mengunci kekuatan mentalnya pada lawan, dan itu memiliki efek teleportasi yang kuat, mampu langsung memindahkan target di depannya. Dalam beberapa hal,
Tarikan penglihatan yang jelas ini adalah pendekatan yang berbeda yang menghasilkan hasil yang sama dengan tungku roh suci milik Hao Shen. Bagaimanapun, tungku roh suci hanya bisa menarik musuh, sedangkan tarikan kemampuan Dewa Iblis Crossel mampu melakukan teleportasi langsung. Bayangkan saja, jika teleportasi Crossel berhasil, Long Hao Shen kemudian akan menghadapi lingkungan instan dari 8 Dewa Iblis besar. Tidak peduli seberapa berbakatnya dia, dan bahkan jika dia bisa melepaskan seluruh kekuatannya dengan segera, dan memiliki pertahanan alat ilahi, hasilnya masih pasti kematian. Itu adalah pengepungan 8 Dewa Iblis besar, tiada akan memberi seseorang kesempatan sedikit pun. Tentu saja, karena kekuatan serangan pikirannya, ia memiliki keterbatasan yang besar. Crossel hanya dapat menggunakannya sekali sehari, dan dengan hanya mengandalkan pilar Dewa Iblisnya sendiri, terlepas dari apakah itu berhasil atau gagal, itu akan menempatkannya dalam keadaan kelemahan psikis yang sangat panjang. Tapi itu kecuali Dewa Iblis lain setuju untuk mendukungnya dengan kekuatan mentalnya sendiri, sangat mengurangi serangan balik ini. Pada saat yang sama, tarikan tidak dapat digunakan untuk melawan musuh dengan kultivasi atau kekuatan mental yang melebihi miliknya. Selama energi spiritual atau kekuatan mental musuh melebihi miliknya, peluang keberhasilan jauh lebih rendah. Batasan lain adalah peringatan yang diberikan Qiu Yonghao. Teknik tarikan hanya dapat digunakan pada satu target, jadi jika Long Hao Shen telah menangkap orang lain, itu akan segera gagal. Itulah alasan kenapa Dewa Iblis Paimon merilis domain malaikatnya, demi menutupi penggunaan kemampuannya. Teknik tarikan ini sudah membuat kuil pejuang menderita kerugian besar. 4 pejuang di tingkat Kaisar Perang mati dengan cara ini di tangan para Dewa Iblis. Itu sebabnya pengaturan formasi Qiu Yonghao sangat ketat, pejuang dari kuil pejuang berdiri 2/2 untuk menghindari meninggalkan Crossel kesempatan. Tapi Long Hao Shen berbeda, dia tidak memiliki pengetahuan sebelumnya tentang kemampuan Dewa Iblis Crossel, yang menyebabkan hal ini. Kekuatan mental alami Long Hao Shen luar biasa, dan jauh di atas seseorang dengan level yang sama. Tapi Crossel bagaimanapun juga adalah Dewa Iblis dari langkah ke-9, dan dengan atribut magisnya menjadi atribut psikis. Dengan demikian, kekuatan mental Hao Shen masih di bawahnya. Kecuali kultivasinya menembus langkah ke-9, Dewa Iblis Crossel tidak akan bisa menyerang Hao Shen. Tapi kekuatan mental yang kuat itu memungkinkan Long Hao Shen untuk segera merespons. Karena waktu yang dibutuhkan untuk teleportasi meningkat dengan kekuatan mental lawan, Long Hao Shen memiliki waktu beberapa detik, dan berhasil mengaktifkan Menara Keabadian dalam rentang waktu ini. Menara Keabadian jelas memiliki kekuatan yang lebih besar daripada teknik tarikan. Bagaimana mungkin Dewa Iblis Crossel dibandingkan dengan keberadaan peringkat alat supra ilahi? Selain itu, Long Hao Shen adalah penerusnya, dan seseorang yang bisa dia andalkan untuk membawa lebih banyak jiwa. Di saat bahaya besar, alat supra ilahi ini jelas akan datang untuk menyelamatkannya. Namun, karena teknik tarikan pada akhirnya ditingkatkan melalui kekuatan pilar Dewa Iblis, itu juga mendapatkan dorongan fantastis, begitulah hasil aneh ini terjadi. Dewa Iblis Crossel benar-benar berhasil memindahkan Long Hao Shen di depannya, tetapi pada saat yang sama Long Hao Shen mengandalkan Menara Keabadian, memindahkan mereka berdua ke menara dengan cara itu. Kedua teleportasi telah berhasil, tetapi Long Hao Shen juga lolos dari bahaya mematikan. Tempat apa ini? Kenapa aku bisa hilang koneksi dengan pilar Dewa Iblis? Bagaimana kamu bisa melarikan diri dari seranganku? Crossel penuh dengan keraguan dan keterkejutan. Melihat Long Hao Shen di depannya, dia tidak bisa tidak bertanya, karena sementara itu tangannya terpisah, membiarkan pisau panjang muncul di antara mereka. Api hitam menyalakan pedang panjangnya, dan sementara itu, undulasi memutar mengelilingi tubuh Crossel. Menghadapi musuh yang telah melawan teknik tarikannya sendiri, dia sangat waspada. Pada saat dia menemukan bahwa Crossel diteleportasi ke Menara Keabadian bersamanya, dia juga sangat terkejut. Ketika Crossel menanyakan pertanyaan itu, dia mundur dengan sangat cepat, lalu perisai siput ilahi matahari dan bulan muncul di depan dadanya. Berlawanan dengan reaksi kebingungan Crossel yang lengkap,
Long Haoshen sudah menebak kebenaran masalah ini dari situasi saat ini dan keadaan sebelumnya. Kau salah, aku tidak melarikan diri, justru aku menyerang balik. Long Haoshen menjawab dengan dingin, dan dari aura kuat yang dilepaskan oleh tubuh musuh, dia dapat menentukan bahwa dia adalah Dewa Iblis. Tepat sebelumnya, dia sepertinya berada di samping Dewa Iblis yang memimpin musuh. Long Haoshen masih ingat penampilan Crocell sejak saat itu. Crocell sudah tenang, dan tidak sabar untuk menyerang Long Haoshen, ini ruang lain. Karena Anda memiliki sarana untuk berteleportasi di sini, Anda secara alami harus memiliki sarana untuk berteleportasi kembali. Bawa aku keluar, dan aku akan mengampuni hidupmu. Mengulur waktu adalah keuntungannya. Crocell takut dengan ruang ini, tetapi bagaimanapun juga menjadi ahli Dewa Iblis di atribut psikis, dia memiliki pemahaman tentang tempat ini. Dia tahu bahwa untuk dapat melalui perjalanan spasial sejauh ini, Long Haoshen pasti memiliki semacam kunci spasial. Dengan meraih kunci spasial itu, dia secara alami tidak bisa kembali ke tempat semula. Tetapi yang paling penting adalah cedera internal psikis yang dideritanya. Dia tidak bisa melihat melalui Long Haoshen, terutama setelah pelepasan perisai siput ilahi. Dengan luka-lukanya saat ini, dia tidak memiliki kepercayaan diri penuh untuk bisa lolos dalam satu bagian setelah membunuh Long Haoshen. Karena itu, dia berbicara untuk mengulur waktu, dan memberi dirinya waktu untuk pulih. Musuh bagaimanapun juga hanya pada langkah ke-8, jadi dia memiliki kepercayaan penuh untuk dapat membunuh Long Haoshen setelah pulih sebagian dari cedera internal psikis. Saat itu, Dewa Iblis Ular peringkat terakhir sudah licik seperti rubah, untuk tidak mengatakan apa-apa tentang Crocell peringkat 49. Meskipun dia masih belum memiliki domain, kultivasinya benar-benar pada langkah ke-9. Selamatkan hidupmu. Sayang sekali, aku tidak punya rencana untuk mengampuni kamu. Long Haoshen mengejeknya. Seperti Crocell yang licik melawannya, hal yang sama terjadi di pihaknya. Long Haoshen sekarang memperluas indranya sepenuhnya, melakukan upaya habis-habisan untuk menentukan tingkat kultivasi Crocell. Musuh tidak diragukan lagi berada di langkah ke-9, tetapi perbedaan besar ada antara tingkatan kultivasi yang berbeda dari langkah ke-9. Ludah darah biru tua Crocell sebelumnya tidak bisa dipalsukan, dan merupakan bukti luka yang jelas. Namun Long Haoshen tidak tahu tentang intensitas cederanya. Bagian dalam menara keabadian seperti halaman utama Long Haoshen. Dia sekarang menentukan celah kekuatan di antara mereka berdua, dan dengan demikian tidak akan terburu-buru dalam pertempuran. Di depan Crocell, Long Haoshen dirugikan dalam hal kultivasi, tetapi ia memiliki aspek keunggulannya sendiri. Pertama, dia sepenuhnya percaya diri dalam mencegah Crocell terhubung dengan pilar Dewa Iblisnya. Dewa Iblis yang kehilangan pilarnya seperti iblis biasa dari langkah ke-9 dan tidak lebih, musuh terluka, dan tidak peduli sejauh mana, setidaknya dia tidak dalam kondisi baik. Dan dari kekuatan mentalnya yang kuat, cederanya seharusnya berada di sisi psikis. Menghadapi atribut psikis, Long Haoshen tidak takut sedikit pun. Bahkan Dewa Iblis peringkat ke-12 Sitri telah menderita serangan balik dari sihir terlarangnya sendiri. Dalam pertarungan langkah ke-8 melawan langkah ke-9, mungkin dia benar-benar bisa meninggalkan Dewa Iblis ini di sini selamanya. Memikirkan hal itu, detak jantung Long Haoshen tidak bisa membantu tetapi mempercepat. Haruskah dia melawan Dewa Iblis dalam duel? Meskipun dia telah membunuh Dewa Iblis Sire, baik Sire dan Andromalius masih Dewa Iblis dari langkah ke-8. Meskipun mereka untuk sementara bisa mencapai langkah ke-9 berkat pilar Dewa Iblis mereka, masih ada perbedaan antara langkah ke-9 dan itu. Bisakah saya benar-benar menang? Long Haoshen tidak berani menegaskan dengan pasti, tetapi sudah membuat keputusan untuk mencobanya dalam hal apapun. Mendengar kata-kata Long Haoshen, Crocell mengangkat alisnya, dan bertentangan dengan harapan, tersenyum, ksatria muda dari langkah ke-8, Anda mencoba menantang lawan yang perkasa dari langkah ke-9. Saya tahu apa yang Anda pikirkan, bahwa saya tidak dapat memperoleh bantuan pilar Dewa Iblis saya di sini, bukan? Meski begitu, bagaimana kamu bisa bertanding denganku? Anda hanya memiliki satu pilihan, melayani atau mati.
Mengatakan itu, Crossell mengangkat bilah panjang di tangan kanannya, dan ujung pedangnya yang hitam pekat diluncurkan ke Long Hao Shen. Bilah ini tidak bergerak sangat cepat, tetapi begitu pedang itu menyerang, Long Hao Shen hanya merasa seolah-olah dikunci oleh Crossell, dan tidak bisa menghindari pukulan itu tidak peduli ke arah mana dia mencoba menghindar. Mata Crossell sudah membiru tua. Crossell bukan hanya bicara, pada saat pertempuran, teknik tarikannya memiliki kegunaan penting. Ia mampu menciptakan peluang yang menentukan melawan musuh, serta memprediksi gerakan selanjutnya. Dalam kondisi seperti itu, serangannya tidak diragukan lagi sangat efektif. Tak satu pun dari 72 Dewa Iblis adalah karakter yang sederhana, baik dalam kekuatan atau kecerdasan. Serangan Crossell bertujuan mengintimidasi sekaligus menyelidiki. Dia tidak jelas tentang tingkat kultivasi Long Hao Shen yang tepat. Long Hao Shen mundur sedikit, dan tubuhnya tiba-tiba menelusuri busur, memegang perisai siput ilahi matahari dan bulan dengan kedua tangannya. Suara mendengung bergema menyebar di seluruh lantai pertama menara keabadian. Kedua kaki Long Hao Shen meluncur ke belakang, hanya berhenti di tepi menara. Saat perisai siput ilahi menyebarkan kilau cahaya oranye yang intens, tubuh Long Hao Shen bersinar terang, saat sekelilingnya bergetar terus-menerus di bawah kilatan warna yang berbeda. Setelah menanggung serangan ini, wajah Long Hao Shen ditutupi dengan keheranan. Memang, dia merasakan bahwa energi spiritual internal Crossell tampak tepat di atas 100.000, jelas tidak mencapai peringkat kedua dari langkah ke-9. Tetapi bahkan pada tingkat kultivasi seperti itu, mengandalkan halangan ilahi sebenarnya ternyata sama sekali tidak cukup. Tubuhnya masih bersinar dengan cahaya dengan pertahanan ilahi untuk memantulkan beberapa kerusakan kembali ke musuh. Dengan kata lain, dia telah terluka. Meskipun tidak dalam, meskipun pertahanan dan kerusakan perisai siput ilahi berbagi dengan yang lain, dia masih menderita beberapa luka ringan. Dari sini terlihat dominasi kekuatan Crossell. Lalat kecil, kamu berani menunjukkan ketidaksopanan seperti itu. Crossell tidak berhenti pada itu. Setelah serangan pertama lepas dengan mulus, bilah panjang itu memotong Hao Shen, menggambar kecemerlangan hitam pekat ke langit, yang mengarah langsung ke Long Hao Shen seperti sambaran guntur. Apa yang tidak dia ketahui sama sekali adalah bahwa di barisan iblis, setiap dewa iblis tanpa klannya sendiri pasti memiliki kekuatan yang jauh lebih tidak berpengaruh, tetapi kaisar dewa iblis mendorong mereka, sering memberi mereka prioritas untuk beberapa peralatan yang kuat. Oleh karena itu, masing-masing dewa iblis memiliki kekuatan bertarung praktis yang relatif lebih baik. Dan meskipun kekuatan dewa iblis Crossell berada di peringkat yang agak rendah di antara masing-masing dewa iblis, dia tidak mungkin mendapatkan kursi ke-49 tanpa kekuatan yang cukup. Dia adalah iblis nyata dari langkah ke-9 dan selanjutnya memiliki teknik penglihatan jelas yang dia miliki. Jika kultivasinya mencapai titik mampu melepaskan domain, mungkin dia bisa menempati peringkat 36 teratas. Dalam penyelidikan ini, Long Hao Shen segera menderita kerugian. Namun sebagai orang pilihan dewa, dia secara alami tidak bisa membiarkan dirinya terus-menerus menderita kerugian. Melihat serangan kedua musuh tiba, sosok Long Hao Shen anehnya menghilang tanpa peringatan atau jejak. Serangan Crossell mendarat langsung di menara keabadian, menyebabkan serangkaian dengungan, dia tidak bisa membantu tetapi kosong. Bahkan dengan teknik penglihatan jelas, dia sebenarnya tidak tahu bagaimana Long Hao Shen telah pergi. Long Hao Shen jelas tidak mungkin memindahkan dirinya kembali ke benteng Tenggara. Waktu penyesuaian diperlukan sebelum berteleportasi kembali, dan selain itu, dia sama sekali tidak bisa meninggalkan Crossell di sini sendirian. Jika tidak, jika dia menjelajahi dan mencari tahu tentang rahasia mendalam menara keabadian, dan berhasil mendapatkan sesuatu, segalanya bisa menjadi sangat menyakitkan. Dalam sekejap cahaya, Long Hao Shen muncul kembali di lokasi sebelumnya, dan kali ini, Hao Iwe berkepala 5 dengan sosok besar dan gagahnya. Di luar teleportasi ke menara keabadian, Long Hao Shen juga memiliki perjanjian kontrak darahnya dengan Hao Iwe. Dalam pertempuran melawan Crossell di dalam menara keabadian, ketergantungan terbesar Long Hao Shen adalah kemungkinan untuk menunjukkan kemampuan penuhnya tanpa khawatir. Bahkan jika dia tidak berhasil membunuh Crossell,
yang terakhir masih tidak punya cara untuk melarikan diri dari menara keabadian. 5 kepala Hauiwe menggeram bersama, dan niat ungu tua mengalir darinya, menyelimuti Crocell di depannya. Segera, Dewa Iblis Crocell yang tampak sebelumnya bangga kehilangan kepalanya seolah-olah menghadapi monster, sudah penuh kejutan. Kamu. Segera, dia menjadi tidak dapat menyelesaikan kalimatnya. Long Hao Shen jelas mengerti bahwa lawan telah mengenali identitasnya. Memulihkan perisai siput ilahi, dia mengarahkan tangan kanannya ke depan dan segera membiarkan cahaya keemasan melonjak keluar darinya. Yating dengan menawan muncul di depannya, dan di tangannya diangkat 2 pedang berat. Menguasai, Yating membungkuk sedikit, memegang 2 pedang berat di depan Long Hao Shen. Long Hao Shen mengambil Arya dari Dewi Cahaya dan kemudian pedang Blue Rain. Segera, sopan santunnya membuat perubahan yang menghancurkan bumi, dengan niat pedang yang kuat meledak darinya tanpa cadangan. Auranya jauh lebih besar dari sebelumnya. Jadi ksatria itu kamu yang menunggangi binatang buas itu yang dicari Kaisar Dewa Iblis. Crocell menstabilkan postur tubuhnya setelah melangkah 10 meter ke belakang. Dia dengan gigi menatap Hauiwe, meledak dengan amarah yang besar. Segera, dia menjadi benar-benar tidak dapat mempertahankan ketenangannya yang berharga dilanda ketakutan di depannya berdiri sosok binatang yang ditakuti Kaisar Dewa Iblis Feng Xiu. Takuti